Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawati dengan NIM 8776247228. Pada hari ini saya akan membuat praktikum IPA di SD dengan judul simbiosis. Simbiosis umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Di sini saya akan mempraktekkan tentang simbiosis parasitisme. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, alat tulis, papan pengamatan, dan alam sekitar. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat dan jangka panjang antara dua organisme berbeda jenis yang saling berinteraksi. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup berbeda spesies, di mana satu pihak parasit mendapatkan keuntungan dengan mengambil nutrisi atau tempat tinggal, sementara pihak lain atau inang dirugikan. Berikut ini beberapa contoh simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitar. 1. Kutu kucing dengan kucing. Simbiosis parasitisme antara kutu kucing dan kucing merupakan simbiosis antara hewan dan hewan, di mana kutu kucing mendapatkan keuntungan berupa darah dari tubuh kucing, sedangkan kucing mengalami kerugian karena akan merasakan gatal yang dapat menyebabkan iritasi. 2. Keong dan tanaman padi. Jenis simbiosis parasitisme antara keong dengan tanaman padi, yaitu simbiosis antara hewan dan tumbuhan, di mana yang mendapat keuntungan yaitu keong, karena keong mendapatkan makanan dari daun padi dan batang padi digunakan sebagai tempat untuk bertelur, dan yang mendapatkan kerugian adalah tanaman padi, karena daun padi akan menguning akibat dimakan oleh keong, dan batangnya akan mengalami kematian. 3. Ulat dan daun kedondong. Simbiosis parasitisme antara ulat dan daun kedondong adalah simbiosis antara hewan dan tumbuhan, di mana yang mendapat keuntungan yaitu ulat, karena ulat mendapatkan makanan dari daun kedondong dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan agar mereka menjadi serangga dewasa. Dan yang mendapatkan kerugian adalah daun kedondong, karena daun dimakan ulat sehingga gundul dan menguning yang dapat menyebabkan berkurangnya produksi buahnya. 4. Ulat dan daun pisang. Simbiosis parasitisme antara ulat dan daun pisang adalah simbiosis antara hewan dan tumbuhan, di mana ulat mendapatkan keuntungan karena ulat mendapat makanan dengan memakan daun pisang sehingga bisa tumbuh dan berkembang, dan daun pisang akan mengalami kerugian karena daun pisang menjadi rusak, berlubang, dan berkurang kemampuannya untuk melakukan fotosintesis. Jika ulat di daun pisang banyak, maka tanaman pisang bisa menjadi lemah dan mati. 5. Benalu dan pohon mangga. Simbiosis parasitisme antara benalu dan pohon mangga adalah simbiosis antara tumbuhan dan tumbuhan, di mana benalu mendapatkan keuntungan karena mendapat makanan dari pohon mangga serta mendapat tempat hidup yang tinggi sehingga mudah terkena sinar matahari, dan pohon mangga mendapatkan kerugian karena kehilangan air dan zat hara karena diserap benalu, pertumbuhan terganggu dan produksi buah menurun.